Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Oke, langkah pertama yang dilakukan adalah kita membuat project serta membuat widgetnya. Silakan teman-teman login ke akun CoreX terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu atur proyek. Nanti di menu atur proyek ini kita akan atur proyeknya untuk ke project penjadwalan keran untuk air wudhu. Sesuai project masing-masing, klik di sini untuk membuat proyek baru. Silakan teman-teman isikan untuk nama proyeknya, isikan juga status proyeknya menjadi public, kemudian deskripsinya bisa dikosongkan, opsional, kategorinya silakan diisikan, dan ikonnya pilih icon yang sudah ada di sana. Seperti itu. Kemudian nanti jika teman-teman sudah membuat proyek baru, akan muncul satu buah proyek seperti ini. Di sini nama proyeknya saya gunakan example. Lalu teman-teman jika klik detail, di sana ada detail mengenai proyeknya. Untuk kolaborator dan untuk pengguna dibiarkan saja terlebih dahulu. Dan kita akan masuk ke menu proyek kamu, kemudian klik di menu example. Di menu example ini kita akan membuat sebuah halaman baru. Di mana untuk membuat halaman barunya, teman-teman perlu menambahkan token proyek terlebih dahulu. Jika token proyeknya masih 0, silakan tambahkan, klik di sini tambah token proyek, maka masukkan jumlah token proyeknya minimal 500 untuk di project ini. Oke, seperti itu. Lalu teman-teman bisa close untuk di penambahan token proyeknya, dan kita klik di bagian tambah halaman baru. Di sini diklik. Jika teman-teman belum pernah membuat halaman, pasti masih kosong di sininya. Dan untuk judul halamannya, kita akan gunakan air wudhu. Seperti itu. Deskripsinya bisa dikosongkan, urutannya saya akan gunakan urutan 1. Dan untuk ikonnya mungkin saya akan gunakan icon yang berhubungan dengan air. Seperti itu, lalu klik tambah halaman.
Kemudian kita akan masuk ke halaman tadi, air wudhu tadi, teman-teman klik di bagian widgetnya, di mana nanti widgetnya kita akan buat untuk memantau posisi airnya bisa dipakai atau tidak. Di mana kita bisa tambahkan widget baru, klik tambah, kemudian judul widgetnya kita gunakan air wudhu, seperti itu. Pilih jenis widgetnya kotak saja, klik tambah widget. Lalu kita akan isikan properti dari widget tersebut, di mana properti dari widget tersebut untuk urutannya, urutan pertama kita letakkannya. Size-nya teman-teman silakan tentukan sendiri. Kemudian bucketnya kita akan gunakan air. Bucket itu adalah tempat menampung datanya, tempat menyimpan datanya. Tempat menyimpan datanya kita sebut sebagai air. Satuan unitnya tidak perlu. Untuk warnanya silakan teman-teman bisa atur pewarnaannya. Bebas, tidak ada ketentuan seperti itu. Dan ikonnya teman-teman juga bisa atur ikonnya. Saya akan gunakan water ikonnya dan buat widget. Oke, kita sudah bisa membuat satu buah widget dengan bucketnya adalah air. Jika kita masuk kembali ke project kita bisa membuka project tersebut dengan cara melakukan klik di URL-nya. Jadi nanti URL tersebut yang akan teman-teman gunakan untuk dipublish di URL ini, diklik. Nanti dia akan membuka halaman baru, dan di URL ini teman-teman bisa mempublish linknya, di mana nanti sudah ada menu di sana, menu air wudhu, dan akan muncul widgetnya di dalam menu tersebut. Seperti ini, nanti datanya air wudhunya ini mungkin kita akan gunakan menyala atau mati, berdasarkan jadwal dari air wudhunya. Oke, seperti itu kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, kita akan buat untuk perangkat relay-nya, di mana perangkat relay ini akan mendapatkan data dari NTP server. NTP server ini adalah sebuah server yang menyediakan waktu, di mana jika teman-teman menggunakan NTP, maka waktunya pasti akurat. Sama seperti komputer kita, laptop kita, PC, handphone, apapun itu perangkat digital yang terhubung ke internet, mereka bisa menggunakan NTP, sehingga waktu dari masing-masing perangkat akan akurat. Jika teman-teman lihat, waktu di laptop, waktu di PC, waktu di handphone, dan waktu yang ada di laptop, semuanya akan sama. Oleh karena itu, mereka menggunakan NTP server. Nah, di sini untuk menggunakan NTP server, teman-teman perlu menambahkan library baru yang bernama NTP Client. NTP Client by Fabrice Winberg. Seperti ini, teman-teman klik install. Jika sudah berhasil diinstal, maka kita selanjutnya bisa menggunakan library-nya dengan cara melakukan include, di mana include-nya ini adalah di NTP client.h, seperti itu. Dan untuk NTP client ini, teman-teman perlu menggunakan UDP. Jadi kita perlu include wifi udp.h. Seperti itu, D dan P-nya kecil ya. Oke, selanjutnya kita perlu membuat sebuah objek atau membuat sebuah variabel lebih tepatnya sebelum membuat objek ya, di mana variabel ini nantinya akan kita gunakan untuk menentukan zona waktu. Kita akan gunakan konstanta, tipe datanya integer, dan zona waktunya saya akan gunakan UTC offset, O-nya besar karena dua suku kata, offset in second. Seperti itu. Di sini dalam 1 detik jumlahnya ada 3.600. Jika teman-teman berada di zona Indonesia, maka ada 3 zona waktu di sana, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Untuk teman-teman yang berada di waktu Indonesia Barat, maka UTC-nya plus 7, Indonesia Tengah UTC plus 8, Indonesia Timur UTC plus 9. Dalam 1 jam ada 3.600 detik, maka kita tinggal kalikan saja dengan zona waktu masing-masing. Jika berada di zona waktu Indonesia Barat, maka kalikan dengan 7. Seperti itu. Lalu, kita akan buat untuk objek NTP client-nya, di mana kita akan ambil dari NTP client, tapi sebelumnya kita buat dulu untuk Wi-Fi UDP-nya ya. Wi-Fi UDP, kita akan ambil objek dengan nama NTP UDP. Seperti itu, baru NTP client-nya kita akan buat objeknya NTP client, dan kita akan gunakan timer, nama objeknya ya, timer client. Tentu saja boleh nama yang lain timer client-nya. Yang pertama adalah kita ambil data dari NTP UDP. Sehingga untuk mengambil data NTP-nya kita akan gunakan Wi-Fi UDP. Ini adalah parameter yang pertama.
Parameter yang kedua adalah kita ingin mengambil data waktunya dari server yang mana. Kita akan ambil dari pool.ntp.org. Seperti itu. Dan parameter ketiga, zona waktunya. Teman-teman bisa copy bagian ini, kemudian paste di sini sehingga zona waktunya menyesuaikan dengan variabel UTC offset. Ini seharusnya offset. Seperti itu, UTC offset in seconds. Oke, NTP-nya sudah ada. Sekarang kita akan mendapatkan data jam dan menitnya. Untuk mendapatkan data jam dan menit, kita akan konversi dulu ke tipe data integer ya, setiap jam dan menitnya. Kita akan gunakan integer untuk menyimpan jam, letakkan di dalam send di sini. Jam sama dengan timer client, dari mana kita bisa dapatkan timer client-nya, yaitu dari objek yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Timer client, di sini .getHours untuk mendapatkan jam. Seperti itu. Dan untuk mendapatkan menit, timer client.getMinutes. Seperti itu. Dan di bagian setupnya, karena kita menggunakan NTP server, teman-teman tidak perlu lagi menambahkan kode program apapun kecuali untuk timer client yang Bijin. Sama seperti library lainnya. Jika teman-teman lihat di sana, pasti ada Bijin, serial, Wi-Fi, CoreX, dan timer juga kita akan menggunakan Bijin. Nah, dengan begini, jam dan menitnya sudah kita dapatkan, sehingga kita tinggal lakukan pengkondisian saja berdasarkan waktu wudhunya ingin di jam berapa. Seperti itu, dan kita akan lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan sekarang untuk pengkondisian if-nya berdasarkan waktu. Di sini kita menggunakan relay, di mana relay ini nanti akan kita gunakan untuk mengontrol pompanya. Dan di relay ini, nyala matinya berdasarkan waktu, di mana nanti waktunya akan kita tampilkan juga, atau posisi relaynya akan kita tampilkan juga di sini, apakah dia sedang menyala atau mati untuk air wudhunya. Jadi kita akan gunakan pengkondisian if di sini, jika, kemudian pengkondisian if-nya ini kita akan gunakan hours. Seperti itu. Katakanlah kita akan gunakan satu waktu dulu untuk jam 3 sore, maka jam 15 jika jamnya itu lebih dari atau sama dengan jam 15, yaitu jam 3 sore, dan menitnya itu lebih dari katakanlah lebih 01, jadi jam 3 lebih 01 seperti itu, atau sama dengan, lebih dari sama dengan 01. Kemudian dan lagi pompa ini akan mati atau air wudhunya akan mati pada saat jamnya kurang dari atau sama dengan jam 16, jam 4 sore. Atau teman-teman tetap bisa jam 15, tapi nanti ditambahkan waktunya kurang dari atau sama dengan 59, misalnya seperti itu. Sehingga nanti dari jam 15 lebih 1 sampai dengan jam 15.59 keran wudhunya akan menyala. Kita akan gunakan relay, di mana relay jika teman-teman menggunakan modul CoreX itu ada di pin D5 relaynya. Oleh karena itu kita akan gunakan pin mode, di mana pin mode-nya itu adalah D5, kemudian output, baru kita tentukan high low-nya. Dan di sini baru kita lakukan digital write. Pin D5 dia high, akan menyala pompanya ataupun kerannya. Tapi jika tidak dalam waktu tersebut, maka digital write pompanya akan mati. Seperti itu. Sekaligus kita akan kirim ke CoreX untuk menampilkan datanya ke sini. Dan kita gunakan CoreX.send. Tadi kita sudah buat untuk bucketnya adalah air, seperti itu. Data yang akan dikirimkan di sini adalah menyala. Kemudian jika mati, data yang akan dikirim adalah dengan bucket air, datanya mati, seperti itu. Dan kita akan coba upload kode programnya. Tunggu sampai proses upload selesai. Teman-teman jangan lupa nanti ubah dulu untuk SSID password, kemudian client ID, kemudian juga out project-nya.
Kita tunggu dulu sampai proses uploadnya selesai. Oke, berhasil compile dan kita seharusnya mengisikan terlebih dahulu untuk token device ID dan SSID password. Untuk Wi-Fi-nya silakan sesuaikan dengan Wi-Fi masing-masing ya. Kemudian untuk out tokennya kita ambil dari project X-nya. Teman-teman masuk ke project-nya, di sana sudah ada out project-nya. Kita copy di bagian ini, kemudian kita paste di out token sini. Seperti itu. Dan device ID-nya teman-teman masukkan ke dalam atau buka menu di klik untuk melihat klik untuk melihat daftar perangkat. Seperti itu. Nanti akan muncul menu untuk daftar perangkat ini. Akan muncul menu seperti ini, teman-teman klik di bagian tambah device baru dan tunggu, nanti akan muncul device ID-nya. Device ID itulah yang teman-teman copy untuk bisa kita salin ke dalam project kita. Seperti itu, dan kita upload ulang kembali. Tunggu sampai proses uploadnya selesai. Sini kita bisa lihat untuk di example-nya. Teman-teman bisa lihat air wudhunya sekarang mati karena belum waktunya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini di menu ada status, di mana status ini kita bisa melihat status dari perangkatnya dia sedang online. Jadi seperti itu untuk mengatur air wudhunya berdasarkan waktu. Dan di sini teman-teman tentu saja bisa tambahkan untuk di pengkondisian if-nya berdasarkan waktu-waktu yang diinginkan. Jika ingin 5 maka if-nya ini ada 5 nantinya. Seperti itu, else if, dan seterusnya. Oke, jadi untuk penggunaan air wudhunya kita sudah bisa mengontrol menggunakan relay.